Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. Adapun anggota kelompok dari kami yaitu Ontologi atau onologi berasal dari kata onontos atau being, artinya yang ada. Sedangkan ontologi adalah ilmu pengetahuan tentang yang ada, sebagai yang ada hakikat sebenarnya tentang yang ada, atau hakikat suatu objek. Sedangkan ontologi Pancasila adalah suatu yang ada. Manusia harus membuat dan mengadakan Pancasila itu dalam berbagai pengalaman hidup. Pancasila harus diuji keserasiannya supaya bereksistensi. Pancasila perlu diuji dengan pengalaman, yang artinya Pancasila sebagai objek material dapat dipercaya keberadaannya jika manusia mengalami sendiri makna Pancasila. Penting dalam keserasian memaknai Pancasila dalam setiap pengalaman dalam tangkap indrawi. Seseorang perlu serasi dengan tangkapan indrawi orang lain. Pancasila menjadi suatu yang bereksistensi, yang artinya dialami secara indrawi pada tempat dan waktu tertentu. Yang dimaksud dengan bereksistensi adalah nyata dan ada. Pancasila adalah memiliki sifat segala sesuatu atau ciri yang melekat pada apa saja. Yang ada pada Pancasila adalah menerapkan ciri yang sama yang dimiliki segala sesuatu. Artinya, Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, jiwa, jasmani, dan rohani. Pancasila mutlak dengan yang ada 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia. 5 nilai dasar inilah yang selanjutnya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, yang menimbulkan tekad untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam sikap tingkah laku dan perbuatan. Bahwa Pancasila dilahirkan dalam 3 hal, yaitu nilai-nilai adat istiadat serta kebudayaan dan nilai-nilai religius. Yang selanjutnya yaitu pandangan ontologis Pancasila. Yang pertama, Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu. Yang kedua, manusia memiliki susunan hakikat. Yang ketiga, mengakui adanya kualitas metafisis. Yang keempat, mengakui adanya rakyat. Yang kelima, yaitu mengakui adanya kualitas metafisis. Kajian epistemologi Pancasila. Epistemologi adalah bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Sebagai suatu kajian pengetahuan, epistemologi Pancasila pada hakikatnya meliputi hal-hal berikut. 1. Sumber pengetahuan Pancasila. Sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. 2. Susunan pengetahuan Pancasila yang terbagi menjadi 2, yaitu susunan kesatuan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, dan susunan isi arti Pancasila. Untuk susunan kesatuan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal adalah sebagai berikut. 1. Sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya. 2. Sila kedua didasari sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. 3. Sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima. 4. Sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga serta mendasari dan menjiwai sila kelima. 5. Sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk susunan isi arti Pancasila meliputi hal berikut. 1. Umum universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila. 2. Umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. Yang terakhir, khusus dan konkret,
yaitu isi hati Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus, konkret, serta dinamis. Materi selanjutnya, kajian aksiologi Pancasila. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Dalam kajian filsafat, nilai merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau worth, atau kebaikan atau goodness. Dalam filsafat Pancasila disebutkan 3 tingkatan nilai. Tingkatan nilai tersebut yaitu 1. Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. 2. Nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dan yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan. Bangsa Indonesia memiliki filsafat umum atau filsafat negara, yaitu Pancasila sebagai filsafat negara. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rincian selanjutnya tentang hal itu tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan adalah pengamalan Pancasila. Setiap butir Pancasila memiliki tujuan yang sesuai sebagai dasar pelaksanaan pendidikan yang berkarakter dan berkualitas secara kognitif maupun moralnya. Uraiannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama, pendidikan memilih Pancasila sebagai dasar pendidikan karena pendidikan harus mampu mengutamakan hal-hal yang dapat memperkuat nilai-nilai keimanan bagi peserta didik, agar selalu takwa dan beriman sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena pendidikan harus mampu membentuk setiap peserta didik yang mampu untuk memberikan perlakuan sebagaimana layaknya manusia. Dan nantinya seseorang yang telah mendapatkan pendidikan itu dapat menghargai hak manusia yang sesuai dengan makna dari sila ini. Kemudian yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena pendidikan harus mampu untuk menjadikan peserta didiknya dapat bersatu dengan peserta didik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadinya proses pendidikan, maka ada saat mereka harus belajar dari lingkungan sosialnya. Dari lingkungan sosial yang ada, maka ia akan belajar sendiri mengenai pengetahuan maupun nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Dan hal ini memungkinkan setiap orang untuk bersatu dan meminimalisir adanya diskriminatif antar perbedaan yang menjadi corak dari bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena mengharuskan suatu pendidikan dapat menjadikan setiap orang menjadi lebih demokratif, aktif, dan kritis di dalam memberikan solusi pada setiap masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena
mengungkapkan secara abstrak bahwa suatu pendidikan harus mampu menciptakan bibit yang mampu memberikan keadilan sosial bagi lingkungan yang ditempatinya. Dalam arti bahwa ketika seseorang sedang berbaur dengan temannya, maka orang itu tidak boleh membedakan yang satu dengan yang lainnya, sehingga biasanya hal yang dapat dilakukan yaitu dengan menanamkan sejak kecil bahwa seseorang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, sehingga jika memilih teman harus adil dan tidak boleh memandang pangkat maupun derajatnya. Implikasi filsafat Pancasila bagi pendidikan. Nah, tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan penjabaran dari landasan ideal dan konstitusional, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan yang dijabarkan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 2 pasal 2 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, tujuan pendidikan institusional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan peserta didik sesuai dengan jenis pendidikan yang dialaminya. Nah, jenis pendidikan ada 3 jalur, yaitu jalur pendidikan informal, jalur non-formal, dan jalur pendidikan sekolah. Nah, tujuan pendidikan kurikuler mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan akademik dan keterampilan profesional atau vokasional dari jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuhnya. Tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran adalah tujuan yang akan dicapai setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Nah, tujuan ini erat kaitannya dengan proses perubahan tingkah laku, khususnya perubahan kognitif yang secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan, atau instruksional effects, maupun perubahan tingkah laku peserta didik sebagai akibat tidak langsung dari pembelajaran yang direncanakan. Kemudian, peranan pendidik dan peserta didik. Peranan pendidik berkaitan erat dengan bentuk atau pola tingkah laku guru yang diharapkan dapat dilakukan oleh guru atau pendidik. Kemudian ada 3 pola tingkah laku guru yang diharapkan. Yang pertama, ing ngarso sung tulada. Yang kedua, ing madya mangun karsa. Yang ketiga, tut uri handayani. Nah, yang pertama yaitu ada ing ngarso. Ing ngarso sung tulada itu mempunyai makna tidak sekedar bahwa guru harus memberi contoh apabila ada di depan, tetapi lebih dalam dari pengertian tersebut adalah sebagai pemimpin, yaitu mampu menjadi suri tauladan, patut digugu dan ditiru, memiliki kemampuan dan kepribadian yang utuh dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, ing madya mangun karsa mempunyai arti bila guru ada di antara atau bersama-sama siswa, ia hendaknya berpartisipasi aktif secara konstruktif. Mangun karsa tidak hanya berarti membangun kehendak, tetapi guru lebih berperan sebagai mitra kerja dalam mencapai tujuan. Kemudian, tut uri handayani mempunyai arti dari belakang guru berperan sebagai tenaga pendorong yang memberi kekuatan kepada siswa dalam mencapai tujuan. Guru bukan hanya sebagai motivator, tetapi juga sebagai fasilitator, supervisor, dan moderator. Sebagai motivator, guru atau pendidik memberikan dorongan yang memungkinkan anak tambah semangat dan senang dalam belajar. Yang kedua, yaitu peranan peserta didik. Peranan peserta didik
baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam kegiatan pendidikan adalah sebagai seorang pelajar yang secara bebas dapat mengembangkan potensinya dan mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan masyarakat melalui aktivitas-aktivitas program pendidikan di sekolahnya. Peranan-peranan anak sebagai peserta didik di sekolah akan mendukung terhadap pencapaian tujuan pendidikan secara efektif, maka peranan tersebut bisa diperkenalkan dan diberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan sendiri sebagai proses pendidikan kemandirian, menciptakan kreativitas, belajar hidup berdemokrasi, dan proses belajar bertanggung jawab. Baik, sekian materi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.